Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Laura Ratna Nantaningtyas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang 4 contoh perkembangan teknologi di dunia kesehatan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi di dunia kesehatan ini erat kaitannya dengan terjadinya revolusi industri di dunia. Revolusi industri, jika melihat sejarahnya, dimulai pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang menggantikan tenaga manusia dan mesin dan hewan pada saat itu. Kemudian berlanjut dengan industri kedua, revolusi industri kedua dimulai sekitar akhir abad 18 dengan mulai diproduksinya produk-produk industri secara massal dengan digunakannya listrik pada saat itu, dan juga diciptakannya mobil dan moda transportasi lainnya. Kemudian pada tahun 1950 terjadi revolusi industri ketiga, di mana telah digunakannya komputer walaupun pada saat itu ukurannya sangat besar. Kemudian juga digunakannya alat-alat elektronik lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang berlanjut dengan revolusi industri keempat, di mana internet telah digunakan terintegrasi dengan alat-alat lainnya seperti Internet of Things atau IoT, kemudian networks, big data. Sebenarnya dimulai sekitar 2010 sampai sekarang. Nah, alat apa saja sih yang telah berubah seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan perubahan atau revolusi industri? Yang pertama adalah stetoskop. Stetoskop adalah alat medis yang digunakan untuk mendengarkan denyut jantung atau nafas dari pasien. Pada saat itu, pada sekitar sebelum adanya revolusi industri pertama, dokter itu mengecek denyut jantung atau nafas pasien dengan menempelkan telinga pada dada pasien. Eh, Dokter Perancis pada saat itu bernama René Laennec pada 1816 merasa tidak nyaman dengan praktek seperti itu. Kemudian dia menciptakan stetoskop berbentuk semacam corong dan terbuat dari kayu. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan waktu, ini terjadi di revolusi industri pertama ya, stetoskop berbentuk corong ini kemudian berkembang menjadi stetoskop seperti yang sering kita lihat sekarang, dan bahkan sejak saat ini telah digunakan stetoskop dalam bentuk digital walaupun kita masih jarang lihat ya di Indonesia. Selanjutnya, jarum suntik. Bisa dibayangkan jarum suntik dahulu adalah segede ini. eh Bayangkan kalau Anda sebagai pasiennya gitu ya. Bersyukur kita ada di zaman ini, di mana semua serba mudah gitu. Dengan ditemukannya jarum suntik yang seperti ini, disposable pad ini eh lebih nyaman digunakan ya, dan lebih steril serta aman digunakan dengan berbagai macam ukurannya. Kemudian teknologi X-ray berkembang sejak penemuannya pada tahun 1895 oleh Willem Conrad Ronson. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, tenaga X-ray pada saat itu hanya dapat merekam dua dimensi, gambar dua dimensi. Selanjutnya berkembang teknologi X-ray seperti sekarang yang kita lihat di rumah sakit itu bisa merekam gambar tiga dimensi. Teknologi selanjutnya yaitu alat monitor detak jantung yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1901 oleh Willem Einthoven. Awalnya alatnya berbentuk tabung seperti ini ya, besar, televisi seperti tabung televisi zaman dulu. Kemudian seiring berkembangnya waktu dan teknologi, alat monitor itu berkembang seperti ini, lebih mudah untuk dibaca dan eh, terhubung dengan alat elektronik atau digitalisasi. Kemudian bahkan di era revolusi industri keempat seperti sekarang, berkembang smartwatch seperti itu ya, yang bisa kita dengan mudah bisa mengukur heart rate atau saturasi atau blood pressure seperti ini, sehingga memudahkan untuk mengenali atau ya untuk mengenali gejala-gejala penyakit yang mungkin ada. Nah, eh, di revolusi industri keempat sekarang sebenarnya yang paling berpengaruh
di dunia kesehatan mungkin nantinya, yaitu artificial intelligence atau AI, di mana artificial intelligence itu dapat menganalisa background kesehatan pasien seperti medical site info, kemudian info lingkungan, kemudian info seperti blood pressure, heart rate dari pasien yang akan dianalisis oleh artificial intelligence ini, sehingga akan membantu pasien dalam menjalani kehidupannya atau pengobatannya sehari-hari, di mana dia akan bisa menjalani kehidupan yang nyaman, misalnya dengan ada robot yang menemani dia berbicara sehari-hari atau mengingatkan kapan dia harus makan, kapan dia harus minum obat. Kemudian dengan adanya smartwatch atau alat lainnya akan membantu pasien untuk lebih mudah menganalisa atau mengukur eh, tekanan darah atau hal-hal lainnya, sehingga dapat mendeteksi gejala penyakit secara dini. Selain itu juga dapat mengoptimalisasi treatment kesehatan, di mana pasien tidak harus melulu datang ke rumah sakit ketika menemukan gejala-gejala penyakit yang dia alami, dan juga memudahkan perawat atau tenaga medis lainnya untuk mengawasi pasien di rumah sakit dengan adanya robot-robot yang bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.